sudah gampang dipahami, ya wes berarti itu nanti yang kita gunakan gitu. Oke, indikator kemampuan self efficacy, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi self efficacy. Nah, oke, nah ini kan nanti akan dipindah ke atas ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi self efficacy ini juga harapannya sih nanti akan kita hubungkan juga dengan eh, apa desain pembelajaran kita. Kenapa kita memilih PBL dan memilih tambahan metakognisi gitu ya. Jadi memilih model tertentu dan tambahannya tadi modifikasi kita. Jadi misal di sini kan faktor-faktor yang mempengaruhi apa ya ini? Pemilihan perilaku merupakan faktor yang penting. Kalau pemilihan perilaku ya ini apa? Adakah nanti hubungannya dengan apa? Dengan penelitian yang akan kita lakukan, dengan model yang akan kita kembangkan. Kalau memang iya, nanti silakan itu dituliskan begitu ya. Jadi ini juga besar usaha dan ketekunan. Nah, ini kira-kira ketika kita akan membuat model itu, kira-kira usaha dan ketekunan itu dilatihkan di mana nih? Kira-kira gitu ya. Jadi kan faktor-faktor atau cara meningkatkan self efficacy ini kan solusi kita adalah model pembelajaran tertentu yang akan kita buat. Nah, itu harusnya selaras dengan faktor-faktor atau cara-cara untuk meningkatkan self efficacy ataupun pemecahan masalahnya gitu. Oke, itu. Terus, nah ini kan ada di sini. Berarti yang tadi tinggal disisipkan di bagian sini, diatur lagi subbabnya. Terus, kajian penelitian yang relevan. Oke, hmm, saya cek sebentar. Kesamaan penelitian. Oke, ada. Jadi, kesamaan penelitian dan atau kerelevanannya dan juga mungkin tadi ini ya perbedaannya ya. Ini kan sudah kayaknya kesamaannya. Oke, teman-teman menegaskan kesamaannya ada di sini. Terus ke perbedaannya di mana ya? Sudah ada belum ya, Bu Rina ya? Izin bertanya Bu Wahyu, kalau di penelitian relevan ini apakah perlu dituliskan dalam bentuk tabel, Ji? Atau Ah, bisa dinarasikan? oke. Ya, pertanyaan bagus ini. Jadi gini, sebenarnya tergantung style dosennya ya. Kalau saya sih tabel itu eh, hanya untuk ringkasan untuk kita memetakan penelitian-penelitian yang sebelumnya, apa hubungannya, apa bedanya, apa samanya dengan penelitian kita. Tapi beberapa dosen yang lain itu lebih senangnya dibuat tabel gitu. Nah, nanti kalau kalau saya tabel itu nanti di belakang layar, yang di sini kita tinggal bercerita saja. Jadi kayak dapurnya oke pakai tabel itu dan di sini nanti berceritanya. Itu kalau saya. Jadi sementara kalau dari saya seperti ini saja sudah cukup. Tinggal nanti ketika misal sempro kemudian ada masukan atau bagaimana ya sudah itu nanti tabel kita tampilkan di sini. Kalau saya style seperti ini, kemudian tabel bisa di lampiran gitu. Tapi kalau misalkan nanti ketika ke sempro ataupun ujian ketemu dosen yang stylenya lebih suka dimunculkan dalam tabel ya sudah nanti tinggal disisipkan di sini. Intinya gitu ya. Jadi em, ya kita mencoba mengakomodir beberapa style dosen lah gitu ya. Gitu. Intinya sih di sini bahwa ketika nanti teman-teman bercerita di penelitian yang relevan itu poin-poin kerelevanannya itu dijelaskan. Namanya saja kan penelitian yang relevan. Maka apa sih kerelevanannya penelitian yang Anda ambil dengan penelitian yang akan dilakukan gitu ya. Jadi ini nanti silakan ditambahkan termasuk apa bedanya. Jadi mungkin bedanya dulu bisa ada baru nanti kerelevanannya atau kerelevanannya kemudian sedikit berbedanya ada di bagian ini boleh. Ini belum saya baca tapi sekilas seperti itu dulu ya. Oke, ini kerangka berpikir sekarang. Mohon izin bertanya juga, Ibu. Kemarin itu minggu lalu bimbingan dengan Koprom dengan Bu Kuswari itu memberikan masukan itu di bagian
kerangka berpikir itu ditambahkan tabel tapi sebagai resum setelah dijelaskan begitu. Apakah boleh saya buat satu tabel sederhana begitu untuk meresum begitu? Yang mana ini? Yang Oh, bagian yang penelitian ketiga. yang relevan. Oh, penelitian yang Nggih. relevan. Ya, berarti karena ini ada dua dua dosen yang style berbeda ya udah diikutkan. Tapi anu ya Bu ya apa yang hanya misalkan oh penelitian satu PBL untuk apa gitu ya. Jadi resume ringkasan singkat saja ya, bukan yang tabel lengkapnya semuanya. Jadi intinya kalau bisa dibuat tabel yang di situ tidak lebih dari satu halaman, yang resume singkat saja. Tuh. Nggih, baik, Ibu. Ya. Oke. Ya, anak saya sih ini aja lah ya. Maksudnya kalau memang dosen yang stylenya gitu ya wes gitu ya. Jadi biar tidak bingung nanti mahasiswanya. Yang satu pengen tanpa tabel, yang satu pakai tabel gitu ya. Ya sudah di situ tapi yang ringkas saja. Oke, kerangka berpikir. Sekali lagi karena belum saya baca, tapi bahwa di dalam kerangka berpikir ini nanti kan teman-teman tidak mengulang dari latar belakang ya. Jadi poin-poinnya tidak kemudian nanti terlalu umum, tapi langsung saja tentang kenapa perlunya PBL plus apa tadi gitu ya. Jadi modifikasinya, jadi produknya teman-teman atau apa yang akan dikembangkan itu disampaikan, kemudian bagaimana potensinya itu, termasuk juga nanti bagaimana hubungannya. Ini nanti kalau kita lihat di sini sebentar. Oke, dampak sosial ini sintaks pendukung berekspresi. Nah, ini tadi di bagian bab duanya kok sepertinya saya entah apa saya yang kelewat ya, belum menemukan tentang komponen-komponen model pembelajaran ya, Bu Rina ya. Nggih, Bu. Belum Nah, ada belum satu ada kan ya. pembahasan subbab begitu. Nah, ini kan tiba-tiba muncul sintak, sistem pendukung, prinsip reaksi, kemudian dampak instruksional, sistem sosial. Nah, ini kan sebenarnya komponen-komponen dari suatu model pembelajaran. Nah, nanti ditambahkan di bab 2-nya bahwa oke, produk kita itu nanti akan mengembangkan model pembelajaran PBL plus metakognisi kolaboratif dengan nanti ada menjelaskan mengenai sintaksnya, sistem pendukungnya, prinsip reaksi, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan ini sintaks, apa yang dimaksud dengan sistem pendukung, apa yang dimaksud prinsip reaksi, dan seterusnya. Ini nanti dibahas dulu, didefinisikan dulu di bab 2 gitu. Oke, kemudian sebentar, saya tadi mau highlight di bagian mana ya? Sintaks dan oke, gini ini nanti kalau bisa ditambahkan. Sintaksnya kan ada 5 tuh. Kemudian tadi sudah ada indikator apa namanya self efficacy dan pemecahan masalah. Ini ya sudah ada indikator variabelnya. Nanti bisa ditambahkan di sini misal sebentar saya coret tapi enggak. Jadi misal nanti ini indikator kemampuan pemecahan masalah. Indikator kemampuan pemecahan masalah. Ada satu, dua, tiga, empat misal gitu ya. Nah, nanti satu ini itu bisa difasilitasi atau dilatih dengan sintaks yang mana. Misal sintaks satu itu melatih indikator kemampuan berpikir kemampuan pemecahan masalah satu. Dua itu satu dan dua misalkan gitu. Kemudian yang ini tiga dan empat. Empat ini empat saja lima ini. Jadi itu ada hubungannya tadi ya. Modal untuk membuat menghubungkan garis-garis ini tadi dari yang subbab ketika teman-teman mengkaji mengenai hubungan antara PBL plus atau model model yang dikembangkan dengan ini itu ya dengan apa variabelnya. Ini nanti juga indikator self efficacy juga seperti itu. Nanti ada
di kajian sudah dibahas, tinggal di sini semacam tadi ringkasannya, tapi dalam bentuk visualnya gitu ya. Jadi misalkan indikator self efficacy ada satu, dua, tiga, misal. Berarti nanti sintaks pertama ini melatih atau punya potensi untuk meningkatkan indikator self efficacy nomor berapa sih? Nomor satu, misal dua, nomor dua, dan nomor tiga, seterusnya gitu ya, dan seterusnya, istilah gitu. Itu ya, nanti silahkan ditambahkan di sana sehingga nanti alurnya jelas. Oh, sintaks ini. Kenapa memilih model pembelajaran ini? Karena memang sintaks ini dia memfasilitasi uh, pengembangan atau peningkatan dari variabel yang diteliti gitu. Kira-kira itu. Terus, nah ini karena dampak instruksionalnya kan Anda harapannya ini sehingga dari tabel atau dari diagram terlihat bahwa memang punya potensi berdampak itu. Bagaimana prototipe sekarang? Pertanyaan penelitian. Oke, saya cek dulu di rumusan masalah. Jadi nanti pastikan teman-teman nanti dicek ya di rumusan masalahnya sesuai enggak nih gitu ya. Misal mana ini rumusan masalah dulu dulu dulu. Bagaimana prototipe? Oke. Bagaimana kelayakan, kepraktisan, keefektifan. Bagaimana prototipe model, bagaimana kelayakan model, dikembangkan pada kemampuan pemecahan masalah. Ini, oh satu-satu kah sebentar. Oh, menurut ahli model pembelajaran, menurut ahli materi, menurut guru. Satu-satu. Keefektifan. Kepraktisan, kelayakannya ada dua. Oke. Hmm. Nanti apakah akan dilihat satu persatu atau apakah juga nanti akan keduanya tuh, Bu? Yang ini, Bu, yang Hmm. di antara variabel Ya. variabel terikatnya. Mm-mm. Di analisis nanti rencananya akan memunculkan keduanya juga nggak? Bahwa ini keefektifannya dilihat dari kemampuan pemecahan masalah dan self efficacy gitu, akan datanya akan dianalisis ke situ juga nggak? Kalau, Bersama-sama. Kan? kalau sementara saya di tulisan ini belum, jadi satu-satu begitu. Oh, kalau bisa sih gitu ya, khawatirnya nanti loh, ini kan menurut satu efektif, ini menurut ini efektif, tapi kalau bareng-bareng efektif nggak gitu ya, walaupun eh, apa namanya secara terpisahnya seperti itu, masuk nanti terus digabungkan nggak efektif, tapi kan itu ada peluang untuk tidak efektif juga, jadi tolong nanti di eh, simultankan juga gitu ya analisisnya. Jadi mungkin di sini kemampuan pemecahan masalah dan self efficacy di keefektifannya ini. Walaupun nanti ketika analisis satu persatu dan yang simultan gitu. Izin Itu. bertanya, Ibu, Hmm. kalau yang bagian kelayakan itu kemarin ada revisi dari buku Swar itu diganti dengan kovalidan gitu. Itu Ya, ini apakah tergantung. sama makna atau tidak, Ji? Tergantung dari nanti ada kualitas model, ada kajiannya tentang kualitas model nggak? Di Kualitas model ada nggak belum. ya? Saya Aduh, lupa suka tadi belum. karena hanya scrolling. Nah, jadi nanti tergantung pada kajian tentang kualitas produk atau kualitas model pembelajaran. Karena ada dua ini ya. Kalau Nifon kan memang valid, praktis, dan efektif. Tapi satu lagi saya lupa. Jadi ada ahli lain yang mengatakan bahwa valid itu layak gitu ya. Kalau Nifon kan layak itu dilihat dari valid, praktis, efektif. Nah, satu lagi saya saya agak lupa. Itu bahwa kelayakan itu sama dengan valid. Kepraktisan itu ya sendiri, keefektifan sendiri. Jadi tergantung nanti Anda ketika di kajian bab 2-nya itu seharusnya kan membahas mengenai eh, kajian produk gitu ya, kualitas produk. Kualitas produk itu menurut ahli A, B, C, D. Kemudian nanti Anda simpulkan bahwa dalam penelitian ini akan menggunakan
istilah apa saja di situ. Itu nggak masalah. Jadi tergantung dari Anda mendefinisikan kelayakan di sini. Kalau kelayakan didefinisikan sebagai tadi valid, praktis dan efektif, maka di sini diganti kevalitan gitu ya. Tapi ketika eh, di apa di kajian tentang kualitas produk itu Anda menggunakan istilah kelayakan ya sudah nggak masalah karena memang ada ahli yang menggunakan itu gitu. Gitu ya nanti di ini ditambah dulu kajian tentang kualitas produk dan baru nanti ini kalau akan diganti kevalitan maka berarti menggunakan kriterianya Niven kan Ya, siap gitu. itu. Oke, kira-kira gitu bab dua nggih, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan dulu silahkan. Nanti untuk yang apa namanya detailnya nanti saya kirimkan untuk masukan-masukannya gitu. Bu, izin saya boleh Bu sedikit. Mm-mm. Baik Bu, untuk di bab 2 ini sangat apa namanya Bu, komprehensif tadi pembahasannya juga banyak untuk masukan di ini. Cuman Mm-mm. secara khusus tadi di apa namanya di pertanyaan penelitian itu kan kalau menurut catatan Ibu yang beberapa waktu lalu dikirimkan itu dia yang rumusan masalah saya tadi itu nanya bagaimana karakteristik pengembangannya kan Bu. Itu di Mm-mm. pertanyaan penelitian itu nanti apa yang perlu kita buat Bu untuk menjelaskan Oh, apa namanya untuk karakteristiknya. menjawab. Oke, sebentar. Ini tadi saya lupa juga harusnya saya bertanya tentang ini. Bagaimana prototipe ini nanti jawabnya akan gimana ya? Itu dulu sebelum saya nanti ke apa pertanyaan menjawab pertanyaan Mas Fauzan. Bu Rina, ini gimana? Gambaran jawaban dari pertanyaan penelitian nomor satu itu apa? Bagaimana Prototype prototipe? model itu nanti berarti bicara tentang sintaknya secara eh, praktis di ini, secara teknis di kelas begitu. Atau Oke. bahasanya bukan prototype mungkin ya, Bu. Nah, nah, nanti silahkan ini ya. Tadi saya lupa kelewat di sini. Kalau memang akan tadi bagaimana sintaks modelnya, ya sudah langsung saja. Jadi kalau yang akan dituju adalah nanti akan membahas mengenai sintaksnya, ya berarti sini bagaimana sintaks model pembelajaran PBL berbasis gitu aja langsung secara eksplisit saja. Kalau yang jawaban yang akan dituju adalah sintaks gitu. Karena kalau bagaimana prototipe bisa ke sintaks, bisa ke ini juga, bagaimana dampaknya, bagaimana sistem pendukungnya, bagaimana prinsip reaksinya, luas sih gitu. Nah, nanti silakan dispesifikkan saja kalau memang akan ke bagaimana sintaksnya gitu. Gitu. Nah, kalau pertanyaan karakteristik tadi, nah bagaimana karakteristiknya bisa juga dengan tadi eh sintaksnya gitu ya, sintaksnya apa plus gitu. Lebih ke gini. Kalau di karakteristik itu nanti bahwa misal nih ya di kasus PBL dengan metakognisi kolaboratif artinya kan bahwa karakteristiknya adalah bahwa model pembelajaran ini merupakan pengembangan dari PBL kemudian ditambah dengan beberapa aspek-aspek dari metakognisi yaitu apa saja apakah semua aspek metakognisi atau hanya sebagian saja kemudian nanti bahwa di sini apa menggunakan sintaksnya seperti ini kalau akan sampai ke sintaks juga. Jadi karakteristik agak sedikit lebih luas daripada sintaks ketika pertanyaannya bagaimana karakteristik itu nanti agak menjelaskan sintaksnya juga menjelaskan proses integrasinya gitu. Tapi pencirinya sih lebih lebih tepatnya ke situ. Jadi ketika kita mengatakan, oh ini loh ciri dari PBL plus metakognisi itu mau tidak mau kan juga membahas mengenai sintaksnya. Tapi tetap di situ ada ada pengantarnya dulu kan, karakteristiknya atau pencirinya bahwa pembelajaran ini PBL plus metakognisi dengan eh, apa namanya? Penyisipan metakognisinya itu di bagian ini. Jadi itu dijelaskan gitu. Baru nanti terus menjelaskan sintaksnya. Kira-kira gitu, Pak Fauzan.
Baik Bu, izin terkait juga bab 2 tadi kan berarti nanti di bab 4 untuk menjawab yang karakteristik tadi itu bagaimana sintaksnya plus apa tadi itu secara luas dijelaskan sama penciri dari sintaks yang model kita kembangkan gitu ya Bu. Mm-mm. Terus Bu, ada beberapa ini Bu, beberapa disertasi yang saya lihat juga di bab 2 itu sudah mulai diceritakan Bu, rasional pengembangannya Bu. Rasional pengembangan, apakah bentuk dari cerita kita yang di bab 4 nanti terkait dengan untuk menjawab karakteristiknya itu di ini ya Bu, sama seperti rasional pengembangan itu atau bagaimana Bu? Isinya apa rasional pengembangan? Khawatirnya Eh, nanti subbab yang ada di tempat lain berbeda namanya gitu ya. Oh iya, rasional pengembangan itu Bu, dia dari dasar teorinya dari awal teorinya apa, kemudian dikembangkannya itu ditambahin apa, kemudian nanti sistem sosialnya bagaimana, kemudian sintaksnya bagaimana, prinsip reaksinya bagaimana gitu-gitu dia Bu. Kalau yang di bab 2 saya itu ada apa namanya? Saya ngikutin itu. Sudah sangat spesifik. Ah, Mm-mm. kalau sudah sangat spesifik itu jadi kayak hasil nggak sih? Oh iya sih Bu, tapi ini Kalau masih dia di ah, rancangannya gitu Bu. kalau itu khawatirnya nanti agak tumpang tindih dengan desain ketika Anda menggunakan apa dulu nih metodenya? Misal kalau menggunakan ADDIE kan berarti di situ ada eh, tahapan desain. Nah, ketika mendesain itu yang tadi akhirnya akhirnya mendapatkan semacam prototipenya tadi. Gitu. Kalau misalkan secara umum bisa nanti di bagian kajian yang di sini nih. Ketika ada subbab mana sih di sini? Nah, ini misal gini ya. Ada subbab terkait dengan hubungan model pembelajaran PBL berbasis metakognisi dan lain sebagainya. Nah, ini kan berarti tadi sudah ada subbab membahas mengenai PBL sendiri, metakognisi kolaboratif sendiri, kemudian ada subbab yang membahas mengenai PBL plus metakognitif, gitu ya. Jadi kalau tahapannya ini satu, kemudian tahap keduanya metakognisi kolaboratif, baru kemudian kalau dicampurkan, kalau diintegrasikan itu seperti apa? Nah, itu berarti kan sudah berarti mirip-mirip dengan yang dibahas di rasional pengembangan tadi kan Pak. Tapi ini lebih kepada apa namanya secara teoritisnya gitu ya rancangannya. Termasuk tadi kalau akan teori konstruktivisme dan lain sebagainya dimasukkan boleh gitu ya. Nah, terus di sini nanti eh, setelah ketemu rancangan modelnya, itu kan nanti dihubungkan dengan bagaimana potensinya untuk meningkatkan ini. Jadi bahasa kita adalah potensi-potensi ya, dugaan-dugaan kan ya di situ. Nah, bisa seperti itu. Jadi artinya sebenarnya isi dari rasional pengembangan ya mirip-mirip dengan yang ada di sini gitu. Jadi uh, misal tadi kan PBL nih punya kelemahan nih. Apa kelemahannya? Oh, saya akan tutupi kelemahan itu dengan menggunakan metakognisi kolaboratif. Harapannya PBL dengan metakognisi kolaboratif ini jadi satu produk yang kompak, yang firm, yang tidak ada kelemahan atau menutupi kelemahannya si PBL gitu. Nah, itu kan juga juga apa? Dari rasional pengembangan kan ya, Pak ya. Iya Bu. Gitu. Nah, jadi lebih ke situ sih kalau Lebih kalau akan tentu kalau akan dijuduli rasional pengembangan ya nggak apa-apa. Asal ceritanya kan sama kan ya sebenarnya gitu dengan yang ada diceritakan di sini nih gitu. Gitu Pak Oke Bu. Fauzan ya. Satu lagi Bu, ada nih di catatan Ibu yang di bab satu tapi Bu, Hmm. kalau di ini kan ada kalau diikut apa Hmm. yang dikirim Bu Eli, pedoman pembuatan disertasi yang dianya pakai pakai research and development kan Bu, itu ada spesifikasi produk. Nah, di tempat saya itu ada coretan Ibu sedikit. Nah, Hmm. spesifikasi produknya itu sebenarnya cerita tentang apa sih Bu? Buat bingung juga Di gitu. panduan apa? Ya Bu? Yang di panduan apa? Keterangannya, Iya, spesifikasi produk apa gitu. Ada bentar nggak Bu. keterangannya di dalam di apa tuh namanya di panduannya? Panduan disertasi ya. Dia kayak
apa Bu, di panduan itu dia kayak ini aja, kayak poin-poin-poin gitu aja Bu. Bentar ya, saya cek cek bentar Bu. Di pendahuluan itu Bu, penelitian dan pengembangan itu dia cuman kayak F, spesifikasi produk dan pengembangan gitu aja isinya Bu, Oh, dibilangnya. tidak Mm-mm. ada, tidak ada tambahannya Ada, apa-apa. ada tambahan apa-apa terkait apa sih isinya gitu. Hmm, sebentar. Cek dulu ini. Khawatirnya karena kadang-kadang di beberapa panduan itu beda-beda. Oke Bu. Ini yang 2023 yang masih berlaku kata Bu Eli kemarin. Hmm. Apa kopromot? Kalau memang tidak ada keterangan, jadi gini sebenarnya spesifikasi produk itu adalah produk kita itu dikembangkan itu berdasarkan apa misalkan gitu ya. Oh, menggunakan kurikulum kan kita ada konten materinya juga ya. Jadi misal produk kita itu khusus untuk suatu materi tertentu, maka kita munculkan materinya apa di sana, untuk kelas berapa, kemudian misalkan menggunakan berbasis kurikulum apa, misal itu. Nah, kalau yang di kita kita di model pembelajaran mungkin bisa kita sampaikan bahwa di situ spesifikasi produknya itu pembelajaran PBL. Model. Jadi modelnya apa tuh di situ? Bisa digunakan untuk siapa saja sih ini? Apakah untuk semua level pendidikan dari SD, SMP, SMA atau bagaimana? Nah, itu juga termasuk juga misalkan eh, apakah ini khusus hanya untuk materi tertentu atau bisa untuk seluruh materi? Nah, itu juga nanti masuk di spesifikasi produk gitu ya. Dan juga nanti bahwa di dalam produk ini ada apa saja di situ. Produk-produk yang digunakan yang apa namanya eh, pendukungnya. Jadi misal ada buku panduannya, ada buku apa buku yang membahas mengenai entah LKPD dibuat satu buku sendiri atau bagaimana. Nah, itu juga dijelaskan bahwa dalam satu set model pembelajaran yang dibuat ini ada terdiri dari beberapa dokumen-dokumen lain, dokumen pendukungnya misalkan gitu-gitu. Disebutkan juga. Itu. Oke Bu. Mm-mm. Oke Bu, terima kasih sudah tercerahkan. Sama ini Bu, kemarin kan kita ada bimbingan dan salah satu variabelnya itu kan awalnya kan literasi matematis Bu. Kita kan jadinya numerasi. Itu izin apakah setelah ini boleh saya lanjutkan untuk merombak bab 2 dan bab 3 sesuai dengan masukan yang Ibu berikan di email kemarin atau kita perlu diskusi lagi dulu Bu sama kopromotor seperti yang lalu. Nah, mungkin kalau yang ini dengan kopromotor mungkin juga perlu ya Pak Pak Fauzan ya karena khawatirnya kalau kemarin kan hanya sekilas di awal dan ini kan ada beberapa perubahan toh. Nah, nanti mungkin bisa bisa dengan kopro juga. Entah nanti Bu Eli akan bareng-bareng ataukah sendiri-sendiri. Nah, nanti mungkin bisa koordinasi dengan beliau juga. Kalau akan bareng berarti nanti kita coba untuk atur agendanya kapan kira-kira yang bisa untuk semuanya gitu ya. Oke Bu, makasih. Tapi izin Bu, saya Tulis nggak lanjut apa-apa. saja ya Bu. Mm-mm. Ya, Soalnya nanti kalau betul. sama Prof Giman tanggal 18 biar ada progres. Bu. Ya, tetap sambil nulis aja nggak apa-apa. Tapi intinya tadi kita lihat seperti apa perkembangan terbarunya karena kan kemungkinan Bu Eli belum terinfo banyak ya terkait itu gitu. Soalnya kemarin Matur nuwun Bu. ini Ya, perubahannya Pak Fauzan gimana ya Bu gitu. Ya kalau dari saya belum sempat diskusi lagi baru kapan itu yang setelah diskusi yang kedua itu ya jadi belum belum ini lagi. kecelakaan itu habis pulangnya. Oh alah, ini jangan-jangan gara terus setelah bimbingan terus ngeblank atau gimana ini?
Enggak, Lemes, Bu. betul Bu, ngalamun Bu. Jadi saya itu kadang khawatir ya, nanti kalau bimbingan ndak malah jadi ini kemarin kecelakaan sebelumnya apa tuh jadi jadi ada Tahu. masalah juga gitu ya. Nah ini gimana ini nanti kalau bimbingan dengan Pak Fauzan jangan-jangan membuat jadi galau terus itu loh. Nah saya Enggak, Bu. Galaunya itu habis galau itu langsung tercerahkan dia, Bu. Udah masuk impus dia. Wes, ya, ya intinya pokoknya kalau kalau kita apa ya namanya bimbingan tuh ini sih saya menempatkan kita kita semua ini sebagai teman diskusi dalam artian saya tidak akan memaksakan oh harus begini-begini tidak tapi kalau dari teman-teman ada rasionalitas ada alasan yang jelas ya nggak apa-apa kita intinya lebih ke diskusi dan kita coba untuk menemukan titik temunya di mana gitu. Itu ya, jadi kalau ada unek-unek ya nggak apa-apa Iya, Bu. disampaikan saja. Gitu. Izin bertanya Ibu, Ya, ya. seperti yang tadi disimak Mm-mm. Pak Fauzan ini apakah terus nanti untuk materinya perlu dilampirkan di bab 2? Misalkan saya tentang aritmatika sosial begitu. Perlu dituliskan atau tidak sih? Oke, ini di bab satunya sudah mendeklar bahwa nanti akan materi tertentu nggak? Enggak Tidak ada, Bu. ada. Harapannya kan Hmm. model bisa, cuma nanti di Hmm. sampelnya ditunjukkan di materi tertentu begitu. Oke, ya ini nanti sementara karena bisa jadi itu nanti berubah gitu ya. Jadi sementara tidak usah dulu gitu kan. Jadi nanti baru ketika nanti akan uji coba di mana dan sudah menggunakan, nah baru nanti di bab 2-nya dicoba ditambahkan gitu. Mm-mm. Oke, ada lagi? Eh, Bu izin, apakah yang rancangan yang saya kirim sudah sampai, Bu? Sampai Rancangan sudah, yang tapi sintaks. belum dibaca. Oke, Itu Bu. kan ya karena nggak tahu ini semester ini saya tuh ngajarnya setiap malam ya. Terus ada siangnya juga ada beberapa deadline kebetulan dari kampus. Jadi ya itu agak kadang agak slow rest semester ini saya. Semoga sih semester depan enggak ya. Jadi kalau kalau kirim ke saya dan mungkin 2 hari belum direspon, tolong saya dikirimi lagi ya. Entah mengingatkan kembali atau apa intinya gitu. Karena kadang ya itulah kadang sudah saya baca chatnya, terus nanti ditinggal apa gitu ya, lupa lagi mau jawab. Atau kadang-kadang nggak kebalas sama sekali, nggak kebaca sama sekali, ketumpuk yang lainnya. Jadi intinya itu aja. Saya lebih senang diingatkan daripada nanti di apa didiamkan nanti bisa bisa berbulan-bulan nggak saya respon karena sudah lupa itu ya gitu gitu Kadang kami galau, Bu, takut kalau nggak dibalas tuh kayak kadang kami diskusi juga sama Bu Rina kayak mana ya kita, Bu, gitu. kalau saya gitu nggak tahu kalau dosen lain ya kalau saya lebih 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 baik saya diingatkan kalau nggak betul bisa bisa berbulan-bulan saya nggak ini apa nggak ke respon itu karena ya tadi ketumpuk ya entah ketumpuk dengan kerjaan pikiran lain-lain gitu ya itu. Oke, Mm-mm. Bu, Izin Saya matur gitu bertanya ya. nuwun. juga Bu. Nanti, nanti teman-teman kalau dengan dosen lain ya mungkin nanti bisa tanya lah seperti apa preferensinya. Kalau dengan saya santai aja gitu. Mm-mm. Izin bertanya Bu, ini kan Mm-mm. untuk sempro ini kurang dari sekitar 1 bulan lagi begitu. Mm-mm. Itu kira-kira yang harus banget kita kuasai begitu, mungkin ada poin-poin tertentu begitu. Kalau sempro itu sebenarnya ya kita lebih untuk mendapatkan masukan dari dosen-dosen lain. Jadi intinya nanti teman-teman bisa menjelaskan produknya apa, kenapa alasan kenapa perlu mengembangkan produk itu, rasionalitasnya diperkuat. Kemudian kalau sudah punya prototipe produknya itu sudah ini dapatnya dari mana dan lain sebagainya. Jadi lebih ke sana. Jadi semangatnya adalah kita mendapatkan masukan sebanyak mungkin di Sempro itu. Gitu. Jadi jangan takut kalau misalkan nanti mendapat masukan artinya itu jelek enggak, tapi kita nanti dapat masukan supaya nanti ke depannya lebih lancar. Gitu. Itu sih. Yang penting nulis dulu ya, Bu, sampai habis. Ya jangan sampai Sampai habis nanti sempronya nggak ada tenaga, nanti malah nggak bisa jawab ketika ditanya ya. Ya intinya iya, Bu. gitu. Mm. Intinya pokoknya gitu. Mumpung minggu depan ada long weekend.
long weekend mau ngerjakan disertasi luar biasa ya ya ya. Nggak apa-apa deh. Ya memang kalau mahasiswa kan gitu ya kehidupan mahasiswa. Ini nanti dinikmati loh Anda. Tapi karena anu ya tetap masih harus kerja di instansi masing-masing ya. Kalau kalau nggak itu betul enak enak kita itu jadi mahasiswa daripada jadi dosen. Kalau 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 jadi mahasiswa murni loh ya. Kalau kalau ini kan Anda masih harus ya ngajar ya lain-lain gitu ya. Kadang saya tuh kalau ada S4 saya pengen S4 aja deh gitu. Kalau di dosen pusing. Karena dulu saya kan langsung nggak ngajar kan ya, karena memang ini nggak di Indonesia. Jadi S2, S3 terus bebas mau apa saja. Jadi intinya kehidupannya mikirnya ya hanya tugas di sebagai mahasiswa aja. Kalau ini kan Anda ngejo yo tugas sebagai mahasiswa, ya tugas sebagai dosen. Ya tugas mungkin kalau ibu-ibu ini jadi rumah gitu ya. Di rumah ya nggak ada habisnya lah kita. Saya malah sempat mau balik kampung, Bu, kepikiran resign. Weh, terus nanti bingung setelah resign dan nanti. Ya kalau boleh misalkan cuti gitu nggak bisa ya. Kalau Bisa. karena PNS ya bisa cuti di luar tanggungan negara misalkan itu nggak bisa ya. Ya dinikmati saja karena ini kan sudah dipilih Anda memilih untuk jadi mahasiswa S3 plus apa masih ngajar juga ya. Kalau kalau dari saya sih gitu ya. Saya sangat memahami apa artinya kehidupan sebagai ya kalau kalau entah sebagai di apa pikiran kita sebagai dosen dan sebagai mahasiswa termasuk sebagai apa yang di kehidupan di rumah tangga dan lain sebagainya itu ya. Jadi intinya kalau ada apa-apa, kalau misalkan ini ya ngobrol saja, disampaikan saja seperti apa, biar jangan dipendam sendiri. Kalau bingung ya nanti tanya gitu ya tanya. Kalau ke saya juga boleh kok itu apa ya istilahnya semacam curhat-curhat nggak masalah gitu kalau dari saya. Kalau misalkan juga Bu, kok susah sekali toh Bu, masukannya apa bingung dan lain sebagainya. Udah tanya aja gitu ya daripada nanti interpretasi sendiri, salah lagi nanti gitu ya. Nggak sesuai dengan yang masukan saya. Khawatirnya gitu. Jadi, Bu ini maksudnya apa ya Bu? Misalkan gitu. Seperti ini bisa nggak? Gitu, gitu aja sih. Heeh, gitu. Saya Bu, kadang juga saya mau curhat, Bu. ya, silakan. Ini judul Curhat saya nih. di eh, didengarkan yang lainnya nggak apa ini ya. sebenarnya udah sama Ya, Bu Kana juga bilang terus. kan. Judul Mm-mm. saya, Bu, pengembangan model ini nggak biasa. Kalau kawan-kawan kan dari model yang udah ada di combine gitu kan, Bu. Kalau Mm-mm. saya ini model baru. Jadi Mm-mm. beberapa tahap itu disatukan. Implores kan, Oke. imajinasi, eksplorasi, representasi Mm-mm. itu nggak masalah tuh, Bu. Oke, ini Iya, maksudnya beberapa tahap itu di iya. beberapa tahap diintegrasikan itu Heeh. bagaimana? Tahap apa nih? Nah, ini ada imajinasi, eksplorasi, representasi, kolaborasi. Jadi beberapa tahap itu dari teori yang berbeda disatukan jadilah Implores gitu, Bu. Boleh nggak tuh, Bu? Oke. Heeh. Tapi Ya memang berangkatnya, ada alasannya, Bu. Misalnya imajinasi, tahapannya apa, dari buku mana, itu setiap tahapan memang ada sumbernya, gitu. Ada oke. teorinya. Dan ini masing-masing. Iya, iya, Bu. Tidak ada yang misalkan imajinasi dan representasi itu dari satu model tertentu gitu. Kemudian kolaborasi dan eksplorasi dari model tertentu gitu nggak ada. Ada di ini dari penelitian sebelumnya kan ada Oke. penelitian lanjutannya harus seperti ini. Itu ada, Bu, di latar belakang. Itu berarti kan Heeh. ada beberapa model, mungkin semacam menyatukan beberapa model akhirnya Iya. gitu ya. Iya. Nah, kan sama. Nanti model satu kekurangannya apa, model Iya. dua apa, sehingga kita satukan itu saling meniadakan kelemahan gitu ya. Itu alur Iya. silahkan nanti berceritanya akan bagaimana, nggak apa-apa. Tapi intinya bahwa ini ada model, tapi ada sedikit kekurangan. Di sini juga ada model sedikit Iya. kekurangan. Ketika Ya seperti disatukan, itu, Bu. Berarti ya udah boleh ya, Bu ya? ini boleh. Oh. Ya tadi Itu kan berarti ganjel model juga. kemarin tuh tanya Bu Kana pun nggak masalah. Mm-mm. Iya. Iya, ya nggak apa-apa kan. Berarti Heeh. itu ada tetap ada landasannya model Ada. tertentu dibuatkan oleh. Makanya di bab satu ini agak panjang saya buat, Bu, imajinasi Hmm. dari sini, eksplorasi Mm-mm. dari sini. Jadi yang bab satu tuh agak panjang penjabarannya, Bu. Oke, termasuk juga urutannya seperti itu kenapa Iya. gitu ya? Itu kan Iya. Heeh.
Nanti paling kalau sebenarnya akan lebih lebih ini nanti ketika di bab duanya ya, kenapa kok ini urutannya seperti ini dan lain sebagainya. Ketika Iya. tadi memperkenalkan prototipe produknya dulu atau semacam dari sisi teorinya, secara teoritisnya itu begini, begini, begini gitu ya. Jadi ini urutannya begini karena secara teori seperti apa kan Iya. gitu. Mm-mm. Iya. Jadi agak panjang apanya Bu proposalnya karena banyak penjelasannya. Ini kan Iya. sudah bab satu, bab dua, bab tiga kan. Iya, Ini sudah. 136 kan ya masuk lah gitu. Banyak. Kalau kalau soalnya tadi Bu Rina 100 berapa bab 2 sendiri loh. Saya tadi waduh ini 105 kalau nggak salah. 105 itu bab 2. Bab Oh, satunya sekitaran berapa? Ini bab tiganya 32. Bab satunya berapa Bu Rina? Bab banyak. ya mirip-mirip lah kalau digabungkan sekitaran 150 160-an gitu ya. Aman Itu sih. mungkin yang bab 2 saya kurangi bagian yang konstruktivisme gitu ya. Ibu, Iya. itu karena banyak sekali itu Mm. menurut-menurut. Oke. Ya, kalau memang diperlukan untuk dibahas dan itu menjadi satu modal untuk mengembangkan sih nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau memang Saya tidak semuanya 200-an itu Bu, perlu dikurangi Bu, 265 atau berapa itu Bu kemarin? 265 itu bab satu, bab dua, bab tiga ya. Oke. Oke. Ya, kita lihat dulu saja nanti masukan-masukannya gitu ya. Khawatirnya kalau misalkan kita eliminasi dari sekarang, ternyata ketika sempro malah disuruh nambah itu, ini belum ada gitu misalkan. Sempro sih oke nggak masalah kita agak lebih tebal, tapi nanti em, kita coba untuk kurangi misalkan ketika sudah sampai bab 5 itu kok satu rem sendiri disertasinya ya udah bisa dikurangi bagian mana gitu. Sementara sih nggak apa-apa kalau yang di sini ya di untuk dalam rangka sempro khawatirnya kalau kita kurangi sekarang nanti ketika sempro diminta nambah ini nambah itu ternyata sama dengan yang kemarin kita buat gitu. Itu Oke Bu. ada lagi teman-teman. Sekilas sih itu dulu. Oh iya bab 3 ya saya yang ini perlu untuk dicermati lagi. Sebentar. Saya lupa ini tadi saya share itu share semua atau hanya share file ya. Khawatir kalau enggak ini. Untuk bab 3 yang perlu diperhatikan sebenarnya kalau ini kan nanti model pengembangannya terserah ya akan R&D atau akan menggunakan yang lainnya silahkan. Hmm, oke ini bahas tentang tahapannya. Kalau bisa nanti ketika tahapan di sini memang sudah kita kontekstualkan ke penelitian kita gitu ya. Misal kalau ini research information collecting berfokus pada pengumpulan data pendahuluan studi literatur apa saja nih di sini gitu ya. Misalkan terkait studi pendahuluannya itu membahas tentang apa atau observasi di lapangannya itu nanti akan mengobservasi apa saja. Terus sebenarnya ini studi literatur dan observasi lapangan itu kan dalam rangka untuk menganalisis kebutuhan juga kan. Nah, nanti perlu untuk diperjelas dalam konteks penelitian kita itu nanti seperti apa gitu ya. Jadi lebih detail saja nanti. Planning pengembangan spesifikasi produk tujuan pengembangan sebentar. Perencanaan mencakup perumusan tujuan pengembangan, ini sebenarnya spesifikasi produk sudah ada ya, sudah di bab satu ya, masuk nggak ya kira-kira? Nah, mungkin ini sih pengembangan kerangka modelnya apa, terus nanti akan ada apa saja di sana gitu ya. Ini baru penyusunan perangkatnya. Nanti apakah juga akan ada di situ tentang yang apa komponen-komponen lain dari modul ajar, model pembelajaran. Kalau memang akan ada, ya bisa dituliskan di sini. Kalau ini kan baru ke perangkat pembelajaran model yang eh, dikembangkan. Tapi apakah hanya ke itu saja di bagian planning atau apa? Development preliminary form of product. Draft model lengkap dengan sintaks, perangkat pembelajaran, dan instrumen. Nah, apakah hanya ini saja? Atau tadi kan ada ya komponen-komponen dari perangkat pembelajaran, model pembelajaran ya. Ada sistem sosial dan lain sebagainya. Apakah itu nanti juga akan ada di pengembangan itu? Di bagian di sini, di bagian bab 3.
Kalau iya, maka nanti silakan itu ditambahkan gitu ya. Terus nanti preliminary file testing. Oke, field testing sudah. Main revision, main field testing. Iya. Em, di sini nanti mungkin uji cobanya itu ini kan kayak masih anu ya, masih teoritis ya, maksudnya bahwa ini nanti tujuannya untuk memperoleh informasi, kejelasan instruksi, bla bla bla. Tapi mungkin bisa juga berapa ya yang akan dilibatkan di sekolah mana mungkin kalau memang sekolahnya belum berarti kelas berapa atau bagaimana gitu ya. Atau kelompok kecil sekitar berapa orang, berapa sampai berapa misalkan. Direncanakan akan misalkan melibatkan dua dua kelas dalam satu sekolah, misal. Kemudian nanti di main field testing di sini direncanakan melibatkan 6 kelas dalam 3 sekolah atau gimana. Nah, itu ya. Jadi itu mungkin bisa sudah mulai dieksplisitkan sedikit-sedikit. Operasional field testing. Oke, oh ini nyata yang secara penuh berarti yang di sini nanti yang berapa sekolah tadi ya? Kalau di sini mungkin satu sekolah main field testing. Ini keterbacaan ya preliminary ya. Mungkin bisa bisa sekelompok kecil itu berapa eh, belasan siswa mungkin dan juga beberapa guru gitu. Oke, diseminasi. Ya. Desain uji coba ahli, uji coba lapangan. Nanti akan satu saja pretest post-test design. Oke. Kontrol. Sebentar. Ini ada eksperimen, ada kontrol. Tapi di sininya kok desainnya hanya satu kelas kayaknya ya. Akan satu kelas atau berapa kelas ini? Ya, nanti di ini ya, karena ada dua desain nih. Ada pretest post-test design, ada non-equivalent pretest post-test control group design. Nah, yang mana yang akan digunakan? Apakah di main testingnya juga nanti akan menggunakan keduanya atau hanya salah satu? Kalau di sini kenapa yang di utamanya itu pakainya yang desain yang berbeda? Mungkin nanti bisa dijelaskan ya. Oke, subjek uji coba. Oke, 4 SMP yang berbeda ya. Hmm. Ini instrumennya sudah ada belum ya? Nah, kalau misalkan akan lebih baik ketika nanti Sempro itu sudah ada instrumennya, biar kita juga dapat masukan tidak hanya proposal tapi juga instrumen gitu ya. Walaupun mungkin kita juga belum belum itu belum instrumen fix nggak apa-apa, tapi yang penting kalau kalau sudah ada instrumennya, siapa tahu nanti dosen-dosen juga memberikan masukan terkait instrumennya biar lebih banyak masukannya gitu ya. Oke, ini Saya sudah. instrumennya banyak yang ini Bu, izin. Hah? Banyak yang perlu di ini. Saya lihat di beberapa disertasi Bu terkait dengan instrumen itu Bu. Hmm. Orang-orang itu Bu buat instrumennya pisah-pisah Bu. Ada dia ahli materi, ada ahli ini, ada ahli itu. Kalau yang saya buat dan kirim ke Ibu itu saya satukan itu Bu. Itu Ini instrumen apa tuh? komponen baik itu instrumen videonya, kan saya pakai video Hmm. ya Bu. Hmm. Instrumen videonya harus ada ahli materi. Orang itu ada ahli materinya, ada ahli multimedianya, ada ahli teknologi pendidikannya gitu-gitu Bu. Itu gimana Bu? Apakah Hmm. saya misalnya kalau memvalidkan video semua komponennya ada terkait itu, ahli bahasa segala macam, apa Hmm. namanya tentang bahasa, tentang teknologinya dan lain sebagainya, tapi dia jadi satu kayak yang saya persis yang saya kirim ke Ibu itu, atau dipisah-pisah kayak punya disertasi orang-orang yang saya baca-baca itu Bu. Ya. Jadi ini nanti misal akan lebih lebih maksimal ketika nanti dipisah gitu ya. Misal tadi yang video, karena bisa jadi beberapa dosen itu memang ahli di bagian materi tertentu, tapi untuk medianya itu tidak aware beberapa hal gitu ya. Tidak tidak concern di bagian media. Jadi kenapa dipisah itu karena ya itu tadi, satu dosen mungkin dia lebih banyaknya lebih kepada model pembelajaran, dia concern di situ. Tapi ada juga yang
lebih konsen ke media, keahliannya, bidang keahliannya, sehingga memang ketika kita ditanya tentang media, misalkan saya atau saya karena saya bidang keahliannya media, ketika saya ditanya tentang model pembelajaran, mungkin saya akan mengisi itu sesuatu yang baik semuanya, menganggap itu baik semuanya. Tapi mungkin dari sisi ahli model pembelajaran, mungkin ada beberapa hal yang itu kurang pas, misalkan gitu. Jadi kalau menurut saya akan lebih ini kalau sesuai dengan keahlian masing-masing. Seperti kalau yang di Burina tadi kan ada pertanyaan penelitiannya itu ada kelayakan dari ahli model pembelajaran, ada kelayakan dari ahli materi matematika. Nah, mungkin bisa dibuat terpisah gitu di Pak Fauzan berarti nanti ada kelayakan atau kevalidan dari sisi media pembelajaran yang digunakan tadi videonya, kemudian juga dari ahli materinya, kemudian juga nanti yang membahas mengenai kevalidan model pembelajaran secara keseluruhannya itu dari ahli model gitu, ahli model pembelajaran. Gitu sih Pak. Baik, terima kasih Bu. Berarti setiap misalnya ada yang memungkinkan untuk kayak ada perlu ahli bahasa, berarti misalnya kayak di media tadi perlu ahli bahasa, berarti ada orang yang ahli bahasa, ada orang ahli ini, ada orang ahli yang lain gitu. Kemudian kalau saya kan, kalau kita kan ada ini ya Bu, apa namanya buku model ya. Kalau apa nih model pembelajaran itu kan nanti diringkas dalam buku model sebagai fisik model pembelajaran kita itu juga juga divalidkan melalui banyak ahli kayak satu-satu gitu jadinya ya, Bu. Mm-mm. Kalau menurut saya gitu ya supaya ya dari banyak banyak perspektif kewatan kan nanti bisa lebih berkualitas ya harapannya begitu sih. Nanti di FGD kita apakah boleh Bu misalkan di kan kita produknya banyak tuh nanti Bu bukan apa kayak video pembelajaran supaya dia valid untuk di model ini kan ada ahli bahasanya, ada ahli medianya juga. Kemudian nanti juga ada modul ajar. Apakah misalnya contoh Bu Anissa itu ahli bahasa, kemudian Bu Rina ahli materi gitu. Nah, di apa namanya di modul ajar dan di video pembelajaran itu kan dua-duanya butuh ahli itu. Apakah boleh sama ahlinya atau kita cari yang lain, Bu? Atau Boleh bagaimana sama, di F? boleh sama supaya nanti bisa melihat apa ya ceritanya Korelasi. juga gitu ya. Heeh. Jadi kalau menurut saya boleh sama asal tadi gini apa ya yang divalidasikan ke ahli bahasa banyak banget sehingga ahli bahasa mungkin keberatan misalkan kalau kasusnya seperti itu maka ya bisa di-split beberapa misal ya itu kalau 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 validatornya atau ahli bahasanya nerimo-nerimo saja nggak masalah gitu ya sekian banyak saya validasi oke-oke saja ya sudah gitu ya tapi ketika nanti validatornya merasa kok oh ini banyak banget ya produknya boleh nggak ini dibagi dengan yang lainnya misalkan gitu nah ya berarti kita cari tambahan. Kalau enggak, selama enggak ya udah gitu. Cukup beberapa orang tadi gitu ya, dalam satu produk, rintas produk tadi gitu. Oke Bu, makasih. Nanti terkait dengan mekanisme FGD-nya mungkin nanti di bimbingan selanjutnya Bu. Kita selesaikan dulu proposalnya. Iya, oke lah. Terus apa lagi? Ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup ya ini nanti. Bentar Bu, ada satu lagi Bu. Ini yang pengambilan indikator kemandirian belajar. Saya kan kemandirian belajar kan Bu. Itu boleh dari salah satu ahli atau boleh dari penggabungan atau separuh dari ahli ini, separuh dari atau itu seperti apa Bu? Oke, Mm-mm. sebenarnya ya tidak ada batasan yang mana yang baik, mana yang tidak baik gitu ya. Cuma kadang beberapa dosen itu menganggap begini, masa S3 kelasnya S3 hanya ngambil dari satu satu ahli saja, terus tidak ada semacam effort lain gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Kalau sebenarnya sih kita sah-sah saja mengambil salah satu ahli, misalkan pendapat salah satu ahli ketika itu indikatornya sudah bagus sekali, sudah banyak digunakan di beberapa negara sehingga kevalidan dan apa kevalid valid dan reliable gitu ya valid dan reliable sehingga sudah
sudah teruji. Itu sebenarnya nggak masalah gitu ya. Kita akan menggunakan itu. Begitu juga dengan ketika akan menggabungkan dari misalkan dua orang ahli. Karena memang di situ ada satu yang menurut definisi kita, tapi indikatornya tidak ada di ahli salah satu ahli itu, sehingga kita gabungkan. Nah, itu juga nggak masalah gitu ya, boleh-boleh saja. Nah, yang menjadi apa ya istilahnya ekspektasi dari beberapa dosen itu ketika mahasiswa S3 itu ya cobalah dibuat sintesisnya, membuat definisi sendiri, membuat indikator sendiri. Itu kan ekspektasi ya yang dibangun oleh dosen. Jadi sebenarnya kalau kita dalam prakteknya akademis, kita boleh ngambil salah satu gitu, atau hanya dua saja sudah cukup. Tapi kalau ini di di Indonesia ya saya bicaranya ya. Di Indonesia mahasiswa S3 itu diekspektasikan mensintesis definisi dari banyak ahli, dibuat definisi sendiri, indikatornya buat sendiri. Gitu sih Bu Anissa ya, jawaban saya seperti itu. Jadi Sip, nanti Bu. simpulkan. Gitu ya. Kalau kalau saya sih sebenarnya santai ya. Ya itulah kadang mencoba untuk memahami ekspektasi dari beberapa dosen yang lain. Tapi kalau saran saya, karena kita ya di sini di Indonesia iklimnya seperti itu, maka silahkan nanti disintesis saja dulu. Khawatirnya nanti ketika wah kalau Bu Ayu kan nggak apa-apa, tapi ketika dosen pengujinya nggak seperti itu kan nanti khawatirnya malah ini ya berbentrokan gitu. Jadi silahkan nanti eh, mensintesis dulu dari definisi-definisi beberapa ahli, kemudian nanti dibuat definisi konseptual dari apa namanya yang dibuat, terus diturunkan menjadi definisi operasional yang bisa nanti diturunkan lagi ke indikator gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti silahkan Anda buat alurnya, walaupun ini munculnya hanya seperti ini gitu ya di Anda, tapi di dapurnya atau di balik layarnya itu Anda harus punya cerita bahwa di sini misalkan indikator ini atau ini misalkan aspeknya ini kan diturunkan dari definisi operasional. Maka nanti definisi konseptualnya apa nih? Jadi ada definisi konseptual saya seperti ini nih yang namanya self efficacy. Sehingga nanti ada aspek-aspek atau di situ ada beberapa beberapa faktor-faktor atau dimensi-dimensi yang bisa kita gunakan untuk mengukur self efficacy. Nah, dimensi ini atau aspek ini ternyata bisa diturunkan lagi ke indikator yang lebih kecil. Nah, itu untuk dapat tabel ini di belakang layar Anda sudah harus siap. Kenapa kok indikatornya begini? Kenapa kok indikatornya keyakinan siswa dalam menyelesaikan tugas matematika dengan tingkat kesulitan yang berbeda? Kenapa kok perlu tingkat kesulitan yang berbeda-beda? Karena self efficacy itu ada levelnya gitu ya, magnitude atau level. Levelnya kan nanti bisa dilihat dari tingkat kesulitannya yang berbeda-beda dan lain sebagainya. Jadi nanti pastikan bahwa di situ tentang uh, level gitu ya, mengukur level-levelnya. Strength. Ini kayaknya secara sekilas ini indikator yang ada levelnya baru ini deh. Nanti yang lainnya mungkin bisa dilihat lagi ya ini ya Bu Rina ya. Keyakinan siswa dalam memahami masalah matematika yang menantang. Apakah hanya menantang saja yang nanti akan dilihat ataukah dari yang mudah juga? Itu. Ini juga keyakinan siswa dalam menyelesaikan soal permasalahan matematika sampai tuntas. Ini belum terlihat levelnya, gitu ya. Di level kan nanti melihat dari yang mudah sampai dengan yang sulit, gitu kan. Nah, ini nanti silahkan dicermati kembali di sini. Oke, itu gitu ya, teman-teman. Nanti silahkan dicek kembali apa indikator-indikatornya. Gitu, Bu Anissa juga tadi ya. Ada lagi teman-teman. Nah, itu teknik analisis data itu nanti pastikan bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitiannya gitu ya. Misalkan tadi menanyakan tentang validitas dari sisi ahli media, ahli materi. Sudah ada belum di situ yang membahas itu validitasnya? Kalau memang sudah ada kan di sini nanti hanya dari indeks icon sajakah atau dari misalkan sekian skornya sekian maka dia valid sangat valid dan tidak valid misalkan. Nah, nanti bisa ditambahkan juga kalau akan sampai ke itu atau hanya sekedar validitasnya tinggi rendah sedang dengan menggunakan indeks icon atau nanti di setiap
skor-skornya masing-masing juga boleh. Nanti silahkan diikuti aja yang mana yang akan digunakan. Indeks icon ini untuk apa ya? Kevalitan rater, oke. Reliabilitas untuk apa ini? Hmm, tesnya ya, berarti sama dan angketnya. Oke. kayaknya. Ya, silakan bisa di ini deh. Analisis kelayakan, berarti yang kevalidan tadi ya. Berarti ini beda dengan valid yang di sini. Nanti silakan di ini ya, Bu Rina ya dan teman-teman yang lainnya. Jadi nanti pokoknya kembalikan lagi ke pertanyaan penelitian dan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang lebih rinci itu. Kira-kira untuk jawab pertanyaan penelitian pertama, saya analisis pakai apa? Pertanyaan kedua, analisisnya bagaimana? Pastikan semuanya ada. Tuh. Oke, kira-kira begitu sih yang garis besarnya. Silahkan nanti bisa cermati. Termasuk di sini keefektifan. Pastikan di situ keefektifan modelnya itu sudah jelas dulu. Kriteria keefektifannya apa? Gitu ya. Kriteria keefektifannya ini ada nggak ya di sini? Hmm, Ada kayaknya di atas tadi tuh. ada Oh, mana nih ya? Eh, enggak. Model pembelajaran mampu meningkatkan. Nah, ini nanti kan mampu meningkatkannya itu berapa gitu ya? Meningkatkannya nanti apakah hanya meningkatkan saja, ataukah di situ nanti eh, berapa berapa peningkatannya? Misalkan kalau mampu meningkatkan ya misal itu kita dari awalnya pretestnya sekitar sekitar 20 menjadi 50 itu kan meningkat gitu ya. Tapi apakah hanya sampai dengan 50 saja ataukah di situ meningkatnya sampai pada skor tertentu. Nah, itu nanti harus eksplisit sehingga nanti terlihat di sini analisis datanya juga nanti apakah hanya analisis data membandingkan pretest post-test saja ataukah juga sampai dengan endgame sampai dengan uji proporsi gitu ya. Kalau misalkan uji proporsi kan berarti sekian persen murid di kelas itu sudah mencapai atau sudah lolos ke KTP misalkan mencapai KTP kan 80 skornya 80 dan lain sebagainya. Nah, itu kriteria keefektifan itu nanti menentukan analisis data keefektifan. Jadi harus eksplisit betul-betul jelas gitu. Kira-kira begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk peningkatannya ini terhadap persentase di pretest atau kita tentukan skornya sekian begitu? Nah, itu jadi kita kita yang menentukan sendiri kriteria keefektifannya. Jadi peneliti sendiri bisa jadi peneliti satu dengan peneliti yang lain itu berbeda kriteria keefektifannya. Silakan nanti mana yang kira-kira itu komprehensif untuk mengukur. Jadi misal kita akan melihat dulu peningkatannya. Ada enggak nih peningkatannya? Oh, ada peningkatan. Kemudian peningkatannya signifikan enggak ini? Oh, signifikan. Setelah itu, eh, kita lihat sebenarnya di skor akhirnya itu sudah mencapai tujuan pembelajaran belum sih? Kan kita kembalikan ke sana ya, bahwa tujuan pembelajarannya nanti dia tuntas itu kalau misalkan eh, 75% murid itu nilainya lebih dari 80. 80 itu KKTP-nya misal gitu ya, KKTP terendahnya. Nah, berarti kan kita menggunakan persentase banyaknya murid yang skornya sekian. Atau pakai misalkan kalau presentasi presentase berarti sekian persen murid, 75 murid eh, skornya mencapai 75 apa misalkan tidak itu kan berbeda lagi. Jadi silahkan um, di apa namanya ya diformulasikan dulu kira-kira ini sudah mencakup semuanya belum gitu ya mencakup semuanya itu dalam artian ya ada peningkatan ya peningkatannya signifikan ya tujuan pembelajarannya tercapai tujuan pembelajaran tercapai itu dalam artian pemahaman mereka itu mencapai batas minimal gitu gitu sih yang anu yang apa namanya jadi bisa itu. Kalau misalkan teman-teman menggunakan kelas yang dua kelas, artinya kan di situ nanti kriteria keefektifannya berbeda lagi, gitu ya. Jadi misalkan bahwa di sini nanti post testnya dari model yang kita kembangkan dengan model yang dikembangkan oleh atau model yang lainnya
itu berarti kita lebih unggul, gitu ya, nilainya lebih tinggi, tingginya signifikan berbedanya dan lain sebagainya. Jadi ini sekali lagi tergantung pada desain uji coba, tergantung pada juga nanti kriteria keefektifannya apa, sehingga nanti analisis datanya itu menyesuaikan itu, gitu. Bu, Iya, sedikit siap. Bu. Mm-mm. Bu, kalau yang tadi kan mungkin lebih enak kita kalau melihat efektivitasnya itu dari apa namanya, kalau variabelnya kognitif ya Bu. Lalu kalau misalnya yang variabel afektifnya itu Bu, kadang sedikit bingung itu Bu. Gimana apa melihat efektivitasnya itu Bu? Kalau kayak yang kalau kita biasanya pakai gain kan, gain score itu untuk yang kognitif hasil pretest sama posttestnya. Nah, kalau yang di afektifnya itu sendiri gimana Bu? Izin. Efektif kan bisa juga pakai post skill, pre skill post skill ya. Jadi ada pretest post testnya juga bisa, gitu ya. Jadi yang pertama mungkin kalau efektif, kalau akan menggunakan pre skill dan post skill, artinya kan berarti membandingkan skor pretest, pre skill dengan post skillnya. Itu yang pertama. Kemudian menggunakan bisa menggunakan endgain-nya seperti apa, atau bisa juga menggunakan bahwa hasil pre dan postnya ini signifikan gitu ya. Jadi ada uji signifikansinya. Kemudian yang ketiga itu yang utamanya adalah bahwa kita tujuannya apa sih, tujuan akhirnya. Misalkan self efficacy-nya itu ya harapannya kan tinggi. Sehingga mungkin tadi bisa menggunakan uji proporsi tadi, sekian persen murid sudah mencapai kategori self efficacy minimal tinggi. Jadi bisa tinggi atau sangat tinggi misalkan. Jadi mirip-mirip dengan yang kognitif sih sebenarnya kalau akan menggunakan itu ya, uh, pre-skill, post-skill. Tapi tadi ada pengkategorian di akhir itu bahwa self efikasinya nanti rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi misalkan ada itu, maka nanti di kriteria yang ketiganya bahwa murid atau 10%-nya itu sudah mencapai self efikasi yang diharapkan yaitu minimal tinggi gitu kan. Gitu Terima kasih. ya. Oke, baik, ada lagi teman-teman yang lain? Sudah cukup? Kalau memang tidak ada yang didiskusikan, nanti intinya saya ini ya untuk kontennya nanti saya baca dulu gitu. Semoga nanti bisa cepat selesai gitu. Kalau kalau misal Bu ini tinggal seminggu lagi saya apa saya harus seminar misalkan gitu belum ada masukan ya nanti tolong ditagih deh. Jadi kalau saya ditagih itu malah senang dalam artian diingatkan gitu ya. Walaupun mungkin nanti waduh ini ditagih berarti saya harus kerjaan lagi ini saya harus baca lagi misalnya gitu. Tapi nggak apa-apa itu sebagai pengingat untuk saya. Gitu. Bu, izin sedikit lagi Bu, terakhir mungkin. Oke, silakan. Boleh Bu? Yang judul saya itu kan masih di blended learning itu Bu, belum berubah ke flip Gimana classroom. di Apakah share? boleh blended learning aja Oh. Bu? Lah nanti akan Ya Bu? oke, oke. Kalau blended learning itu kan flip classroom itu kan bagian atau salah satu tipe dari blended learning kan ya. Nah, kalau memang di judulnya akan blended learning, maka nanti di bab satu sudah langsung dispesifik bahwa nanti blended learning yang akan diterapkan di sini adalah flip classroom gitu ya. Jadi sudah dari seawal mungkin di state bahwa kita ke flip classroom gitu. Oke, siap Bu. Terima kasih. Siap. Berarti ini untuk nanti misalkan progresnya ke Prof. Sugiman aman ya, maksudnya sudah sudah didiskusikan dan sudah kalau dari saya sudah nanti silakan ke yang pro atau kopro yang lainnya gitu ya. Jadi ini lebih ke sana. Oke, cukup. Ya. Cukup, terima kasih masukannya Bu. Jadi semangat Sama-sama. nih, Bu. Kalau rame-rame semangat dia ya kan Bu Rina? Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, oke, Bu. sama-sama. Dah ya. Ini jangan sampai tadi ada siapa Bu Anissa? Udah, Bu. Biar ke diskusi, Prof. Oh, silakan. Soalnya saya kemarin ketemu sama temannya Bu Anissa yang Iya, lurik iya. Berempat satu. kami, Bu. Oh iya ya. Iya. Yang kemarin itu sama seperti saya pertama kali ketemu Pak Fauzan. Saya dikira mahasiswa. Waktu itu juga kemarin pas
sama ini kan saya duduk ya karena saya lagi ini terus yang lainnya itu kan Hmm. sedang sedang foto-foto gini-gini kan. Terus dengan dosen beberapa dosen itu diajak ya ada Prof Sugiman, ada Pak Aryadi gitu kan. Saya kan nyantai aja ya nggak diajak juga. Ternyata oh Bu maaf sih saya kira mahasiswa gitu ya lah ya baiklah gitu. Muda. Ya, Permisi ya Mbak, tapi nggak saya apa-apa. bilang Bu. Ya, saya udah biasa. Jadi jangan jangan apa kalau Pak pasien kemarin, aduh, saya jadi pengen pengen hilang dari apa dari ruangan ini gitu kan ya kemarin kan. Kalau saya sih santai aja, udah biasa dibegitukan. Pausan itu. TBK, TBK saya mau ini saya pas gitu kan, ya Allah gitu. Saya padahal saya mau masuk ruangan mau ngajar gitu kan. Terus ini, Bu, mohon maaf Mbak, ini sedang digunakan untuk UTBK. Mau nitip tas ya gitu. Hah? Gitu. Saya mau ngajar di ruangan ini. Oh, maaf gitu ya Allah gitu kan. Kayaknya ini enggak sih, tapi tahu lah ya orang-orangnya. Tapi intinya karena sudah terbiasa dianggap sebagai mahasiswa, jadi santai aja kalau Awet misalkan muda, Bu. ketemu gitu ya, ketemu terus menganggap mahasiswa terus nanti jadi takut ketemu lagi jangan gitu ya. Intinya santai. Orang dipanggil bapak aja saya sering kok ya. Kalau kalau WA itu ya, karena mungkin nama saya Wahyu kan laki-laki ya. Jadi kadang di WA itu Pak Wahyu mohon maaf ini. Ada yang juga mahasiswa, Pak Wahyu mohon maaf menghubungi ingin meminta surat rekomendasi gitu lah. Ini meminta surat rekomendasi apa enggak browsing dulu ya gitu ya. Karena maksudnya Nggak itu pernah kadang minta itu rekomendasi ya Bu. ya pokoknya begitulah intinya saya santai ya teman-teman intinya kalau misalkan ini ya wis gitu dari malah jadi kemana-mana kita udah gitu ya terima kasih banyak semuanya semoga nanti tetap semangat untuk melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya silakan berproses dan berproses gitu oke jangan ngilang ya intinya gitu kalau kita maunya nyantai aja lah dinikmati saja kita studi oke saya Doain akhiri kami ya, Bu. ya izin live ya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Izin ya, Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman. Terima wabarakatuh. kasih ya, Mbak Anissa, Pak Semuanya. Fauzan, Mana itu? Izin Lab. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditunggu materinya.